Pada hari itu harta yang kita bangga-banggakan, harta yang setiap hari kita cari dari pagi sampai malam, harta yang setiap hari kita korbankan, kita berusaha untuk mendapatkannya. Begitu juga anak-anak yang selama ini kita bangga-banggakan, ternyata di yaumil qiyamah kelak kata Allah la yanfa', tidak akan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كن واتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Jamaah salat gerhana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah di malam yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita semua untuk menjalankan salah satu amalan sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Ketika terjadi gerhana, maka kita disunnahkan untuk melaksanakan salat gerhana secara berjamaah, dilanjutkan dengan khutbah gerhana di tempat yang mulia ini. Semoga ibadah salat gerhana kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat amalan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya serta umat beliau yang tetap istiqamah dan konsisten di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah. Semoga kita semua yang ada di masjid yang kita cintai ini termasuk di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tetap istiqamah di atas jalan kebenaran hingga akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita juga akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat gerhana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib juga tidak bosan-bosan mengingatkan kepada khatib pribadi dan jamaah sekalian, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa nanti ketika di yaumil qiyamah kelak. Di saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, di saat kita dihisab oleh Allah, di saat kita diminta pertanggungjawaban dengan segala apapun yang kita lakukan di dunia ini. Di saat itu semua yang kita miliki di dunia, baik itu harta dan anak-anak kita, tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita sedikit pun. Ini yang Allah katakan di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu harta yang kita bangga-banggakan, harta yang setiap hari kita cari dari pagi sampai malam, harta yang setiap hari kita korbankan, kita berusaha untuk mendapatkannya. Begitu juga anak-anak yang selama ini kita bangga-banggakan, ternyata di yaumil qiyamah kelak kata Allah la yanfa', tidak akan memberikan manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali ketika kita menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Apa hati yang selamat itu jamaah sekalian? Yaitu hati yang memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jika kita memiliki iman dan takwa kepada Allah, maka insya Allah harta yang kita miliki, anak-anak yang kita miliki akan memberikan manfaat kepada kita nanti kelak di yaumil qiyamah. Karena iman adalah satu-satunya dan takwa adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Oleh sebab itu jamaah sekalian rahmati oleh Allah, mari kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua yang ada di masjid ini termasuk orang yang senantiasa bertakwa, beriman kepada Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat gerhana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam yang sangat istimewa. Malam yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita kekuasaannya dan kebesarannya. Malam yang jarang kita temui di malam-malam hari yang lain, yaitu terjadinya gerhana bulan. Jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kala orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah. Mereka mempercayai sebuah mitos. Ketika terjadi gerhana, maka itu menandakan akan lahirnya seorang manusia yang akan menjadi orang yang besar. Atau ketika terjadi gerhana, tandanya adalah akan wafatnya atau matinya seseorang yang memiliki pengaruh ataupun tokoh di kalangan mereka. Dan kepercayaan itu sampai terjadi di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat terjadi gerhana matahari saat itu di zaman Rasulullah dan bertepatan qadarullah dengan meninggalnya anak tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibrahim, anak dari istri beliau yang bernama Maryam Al-Qibtiyah. Satu-satunya anak yang dimiliki oleh Rasulullah di luar istri Khadijah binti Khuwailid, yaitu Ibrahim. Kemudian para sahabat menyangka dan mengira apa yang selama ini mereka pahami di masa jahiliyah, mereka mengira tepat sekali terjadinya gerhana bertepatan dengan meninggalnya anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian ketika Rasulullah SAW mendengarkan apa yang dikatakan oleh para sahabatnya, langsung beliau berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Apa yang beliau katakan jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari di dalam kitab sahih mereka. Beliau mengatakan, wahai para sahabatku, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Fa idza ra'aitumuhuma fadza'u ila shalah. Wahai sahabatku, ketahuilah bahwasanya matahari dan bulan ini adalah dua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika keduanya terjadi gerhana, bukan disebabkan limauti ahadin wala li hayati, bukan disebabkan karena kematian seseorang ataupun lahirnya seseorang, bukan. Oleh sebab itu ketika kalian melihat gerhana, fadza'u ila shalah, maka segeralah kalian mendirikan salat. Jemaah salat gerhana yang dirahmati oleh Allah, terjadinya fenomena alam gerhana seperti saat ini memiliki hikmah, memiliki pelajaran yang bisa kita dapatkan di dalamnya. Setidaknya saya ambil hanya 2 pelajaran saja, 2 faedah, 2 hikmah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita kebesaran dan kekuasaannya ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan maupun matahari menjadi gerhana. Ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bukan karena meninggalnya seseorang, bukan karena lahirnya seseorang, bukan karena yang lain. Tetapi semua ini semata-mata Allah ingin menunjukkan kepada kita inilah kebesaran Allah. Dan kita sebagai makhluk, sebagai hamba, apa yang harus kita lakukan? Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan ya Allah. Dengan alam yang begitu luar biasa, dengan penciptaanmu yang begitu luar biasa, semakin menambahkan keimanan kami kepadamu ya Allah. Ini pelajaran yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, jamaah sekalian, justru terjadinya gerhana ini menjadikan keimanan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan terjadinya gerhana saat ini kita menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menunjukkan kepada kita kekuasaannya dan kebesarannya. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Faedah yang dapat kita petik dari terjadinya gerhana adalah seperti mana yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau lakukan ketika terjadi gerhana? Para ulama meriwayatkan di dalam kitab mereka bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahihnya. Ketika terjadi gerhana, Rasulullah begitu sangat takut sekali. Sampai saking takutnya beliau sampai kadang beliau salah di dalam mengambil serbannya ataupun selendangnya. Yang diambil adalah selendang istri-istrinya karena saking takutnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian apa yang beliau katakan kepada kita sebagai umatnya? Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Wa innama huwa ayatullah yukhawwifullahu biha ibadah. Ini adalah tanda Allah ingin menakut-nakuti, memberikan ancaman bagi kita sebagai hamba-hambanya. Maka kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, terjadinya gerhana, baik itu gerhana bulan dan gerhana matahari, disebabkan karena perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh kita sebagai hamba Allah. Berapa banyak sekarang perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh umat manusia. Maka kemudian Allah memberikan ancamannya dengan terjadi gerhana bulan dan matahari ini. Agar kita sebagai hamba banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dalam hadis Rasulullah mengatakan, oleh sebab itu fafza'u ila salati wastighfari wad du'a wal dzikr. Wahai umatku, di saat terjadi gerhana, maka segeralah kalian melaksanakan ibadah salat, berdoa kepada Allah, beristighfar, meminta ampun kepada Allah atas dosa yang kalian lakukan. Dan inilah ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai umat, sebagai hambanya yang banyak melakukan perbuatan dosa kepada Allah. Rasulullah menganjurkan kepada kita banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Maka kemudian dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan, banyaklah kalian beramal soleh, dengan berzikir, berdoa kepada Allah, dengan bersedekah. Karena insya Allah dengan amal-amal soleh yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah ta'ala Allah akan menerima taubat-taubat kita. Dan kita akan menjadi pribadi yang hanif, yang suci dari segala macam perbuatan dosa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat gerhana yang dirahmati oleh Allah. Dua tadi faedah yang bisa kita dapatkan, pelajaran yang bisa kita petik dari terjadinya gerhana ini. Yang pertama, ini adalah tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang ingin Allah tunjukkan kepada kita. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah. Mari jadikan gerhana ini menjadi semakin bertambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ini adalah tanda peringatan dan ancaman yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Agar kita sebagai hambanya segera untuk bertaubat, beristighfar, beramal soleh, bersedekah, melaksanakan ibadah salat dan sebagainya dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam rangka takut yang ada di dalam diri kita terhadap ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum lima fihi wa minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا
وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.